Jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali majlis ilmu kita, tak lupa untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah juga yang akan mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil akhir bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, satu hal barangkali yang perlu kita ingat, kita renung-renungkan. Semua orang yang dalam kubur itu, semua orang yang di alam barzakh itu menyesal. Saya selalu sampaikan itu. Siapapun dia, apakah dia orang alim pun menyesal. Apalagi orang zalim lebih menyesal lagi. Orang baik pun menyesal, orang tak baik pun menyesal setelah di alam kubur atau alam barzakh. Kenapa? Katakanlah orang itu baik, solat tak tinggal, zikir senantiasa, lisannya basah dengan zikirnya, artinya dia ahli ibadah, juga ahli sedekah. Tidak satu pun rukun Islam yang ditinggalkan, semua dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Nah, setelah beliau meninggal dunia, masuk kubur, beliau mendapat nikmat kubur. Lalu beliau mengatakan apa? Andai kata aku tahu balasannya macam ini, tentu aku akan buat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Menyesal dia kerana buat sikit. Apatah lagi orang yang tidak baik, orang yang jahat, setelah masuk kubur kena azab, baru menyesal. Andai kata aku tahu azab kubur ini begitu azab, tentu aku takkan buat. Tapi kan dah terlambat, penyesalan dah terlambat. Nah, maksud saya apa? Kita yang masih berada di atas permukaan bumi, mari kita ambil peluang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan amal-amal soleh buat bekal kita di akhirat. Sahabatku yang berbahagia, perlu kita ingat yang disebut amal soleh itu apa? Apakah setiap ibadah yang kita lakukan itu boleh disebut amal soleh? Belum tentu. Belum. Itu jangan lupa tu, ingat baik-baik. Kita khawatir, kita merasa kita buat ibadah di dunia, ternyata sampai di akhirat jadi debu, berterbangan, tak ada makna. Untuk itu kita ingat, kata ulama, sesuatu ibadah itu akan menjadi amal soleh dengan dua syarat. Itu ingat betul-betul. Saya ulang balik biar kita mengerti, faham. Sesuatu ibadah itu dia menjadi amal soleh dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka dia jadi amal soleh. Pertama, kalau ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah, maka dia amal soleh. Kalau ibadah yang kita kerjakan itu, apakah solat,
puasa, sedekah, apapun ibadah yang kita buat, kalau diterima Allah maka dia amal soleh. Kalau tidak diterima Allah maka tetap amal salah. Itu hati-hati. Yang kedua, yang dikatakan amal soleh ialah bila amal itu bermanfaat buat orang yang melakukannya, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Sebab banyak nanti di akhirat orang yang banyak amal solehnya di dunia, tapi di akhirat dia bankrupt. Kenapa? Karena banyak yang menuntut. Dia banyak menyakiti hati orang. Dia banyak menzalimi orang. Dia banyak mengata-ngata orang, banyak mencela orang, memfitnah orang. Akhirnya amal ibadahnya itulah sebagai penggantinya, pembayarnya. Akhirnya dia bankrupt. Jadi itu dua yang dikatakan amal soleh itu. Satu, kalau ibadah itu diterima oleh Allah, ya amal soleh. Tapi kalau tak diterima, tetap amal salah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekedar mengulang-ulang kaji, kata orang, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ila akhir ayat. Jamaah, kita ini sebelum masuk ke alam dunia, ada satu alam yang sudah kita lalui, yaitu alam roh dan alam rahim. Itu sudah kita lalui. Alam roh sudah kita lalui, alam rahim pun sudah kita lalui. Nah, ayat yang saya baca tadi, surah Al-A'raf 172, silakan nanti di rumah boleh ulang-ulang kaji, baca-baca surat Al-A'raf 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat, kata Allah, ingat. Kita disuruh ingat, yaitu ketika Allah mengeluarkan dari tulang sulbi anak cucu Adam. Lalu Allah mengambil kesaksiannya, artinya dikumpulkan, dalam riwayat, dalam ilmu tafsir dikatakan dikumpulkan semua ruh-ruh manusia ini untuk apa? Untuk bersaksi. Jadi sebelum kita baca syahadat di dunia ini, di alam ruh kita sudah bersyahadat. Ini yang Allah kata, wa ashhadahum ala anfusihim, ya. Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Jadi sebelum kita bersyahadat ini, yang kita baca asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu pesuruh Allah atau Rasul Allah. Jauh sebelum itu kita sudah bersyahadat. Menurut Al-Quran, surah Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Itu Allah langsung bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, wahai roh, apakah kamu semua menerima aku sebagai Tuhanmu? Itu alastu bi rabbikum, apakah kamu semua
mau menerima aku sebagai Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, bala Sayyidina. Bala Sayyidina. Ya, kami menerima engkau sebagai Tuhan kami. Oleh karena itu kata ulama, ini kata ulama lah, ketika bayi itu lahir, ada istilah orang tua, budak ni lupa janji, maka dia menangis. Kerana dia baru berjanji dengan Allah, menerima Allah sebagai Tuhannya. Lalu ketika dia lahir ke dunia, dia menangis. Kenapa menangis? Lupa janji. Maka diingatkan dengan azan. Nah, perhatikan baik-baik, tidak ada anak yang menangis ketika diazankan. Walaupun tadi kencang dia menangis, sekuat apapun tangisan bayi, apabila terdengar suara azan di telinga kanannya, dia akan diam. Kenapa? Kerana kalimat Allah itu dia dengar. Itu kata ulama. Baik, sekarang kita masuk pada topik alam barzakh. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati. Sekarang kita bincang alam barzakh. Nah, kalau dari alam ruh ke alam rahim, dari alam ruh ke alam rahim itu lewat persetubuhan. Dari tulang subur laki-laki jatuh ke rahim perempuan. Dari alam rahim menuju alam dunia lewat pintu kelahiran. Ini normalnya begitu. Nah, dari alam dunia menuju alam barzakh harus melewati pintu kematian. Jadi tak bisa dielak lagi. Kau nak mati ke tak nak mati, kau pasti lalu. Mesti merasakan kullu nafsin za'iqatul maut. Sebenarnya kalau kita mengaji, bukan kematian yang kita takuti, bukan. Bukan kematian yang kita risaukan, bukan. Percuma. Takut mati, mati. Risau mati pun mati. Tak mati pun mati. Semua mati. Yang harus kita takuti, yang harus kita risaukan apa? Setelah mati, itu nanti alam barzakh. Setelah matinya berjadi. Itu yang kita risaukan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sama 20, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut, yaitu air tawar dan air asin, bertemu. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, ya, dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi alam barzakh itu pembatas di antara alam dunia menuju alam akhirat. Di pertengahan itu alam barzakh. Semua orang pasti merasakan. Apakah alam kubur itu termasuk alam barzakh? Alam kubur itu bahagian dari alam barzakh. Bahagian. Karena tak semua orang mati di kubur, itu masalah. Kalau sebut alam kubur, ada orang mati tak di kubur, habis di mana?
Kalau semua orang dalam kubur kena soal, mesti masuk kubur baru soal malaikat. Habis yang orang mati kat laut di mana? Malaikat tak soal. Ya kan? Habis yang mati dengan jatuh dari pesawat, malaikat tak soal. Soal. Itu. Jadi alam kubur itu bahagian dari alam barzakh. Jadi alam barzakh ini luas. Jadi ketika ada orang mati hanyut, dia pindah ke alam barzakh. Jasadnya boleh tak dapat, hilang, atau dia kena bom, mungkin hancur badannya, boleh hancur, tapi rohnya pindah ke alam barzakh. Jadi alam barzakh itu batas antara alam dunia menuju alam akhirat. Apakah kita wajib beriman kepada alam barzakh itu dan berbagai peristiwa di dalamnya? Jawapannya betul, kita wajib beriman. Sebagai seorang muslim, salah satu rukun iman apa? Wajib percaya kepada hal yang gaib. Quran mengatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang yang beriman itu wajib percaya dengan alam barzakh. Jadi saya ulang balik, nanti saya jelaskan lagi. Alam barzakh ini menentukan, dia menentukan sama ada orang ini boleh selamat atau tidak di akhirat nanti. Walaupun nama dia wak selamat, kalau dalam barzakh dia kena azab, sampai di akhirat pun tak selamat. Walaupun nama dia selamat, pun tak selamat nanti. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Sesungguhnya kubur itu adalah pintu pertama, jenjang pertama menuju alam akhirat. Itu alam kubur. Ya. Jika seseorang selamat di alam kubur, selamat, semua soalan dia boleh jawab, maka alam selanjutnya yang akan datang setelahnya lebih mudah lagi dihadapinya. Jika tidak selamat di alam kubur, sudah diazab, maka yang akan datang alam akhirat yang akan dihadapinya jauh lebih berat. Nah, itu hati-hati. Nah, jemaah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahawa siapapun kita ini, ya, malaikat mengatakan banyak kajian mengatakan akan ada soalan-soalan kubur, tapi kita akan bahas pada lain kesempatan lah. Jadi andai kata di alam barzakh, di alam kubur kita boleh selamat, boleh jawab semua soalan, kubur kita akan lapang bagaikan taman-taman surga. Itu yang disebut Riyadul Jannah. Tapi kalau kita gagal menjawab soalan kubur, kita diazab, maka kubur kita sempit. Saking sempitnya, bertemu tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Coba saya sedikit mengajak jemaah membuat perbandingan yang ringan sedikit. Apa dia? Barangkali selalu saya sampaikan,
jam yang sama, waktu yang sama, lama yang sama, tapi perasaan berbeda. Contoh, seorang banduan masuk penjara pertama sekali, kita tanya dia, bagaimana perasaan engkau malam pertama dalam penjara? 12 jam. Malam 12 jam kan? Dan 12 jam kan? Okey. Bagaimana perasaan engkau malam pertama dalam penjara 12 jam? Apa dia jawab? Tak boleh cakap. Lama. Nak tunggu pagi tu macam bertahun rasa dia. Kenapa? Kerana dia menjalani kehidupan yang disiksa, mengalami hidup yang tidak menyenangkan. Jadi waktu tu berlalu terasa lama. Padahal 12 jam terasa lama itu. Tapi kita tanya pengantin baru macam apa jawapannya? Agak-agak, malam pertama engkau macam mana? Alamak, nak cakap pun susah. Tak sadar dah pagi ya. Tengok. Dia cakap tak sadar dah pagi, kata dia. Yang satu cakap macam setahun, yang satu cakap tak sadar dah pagi. Waktu yang sama, lama yang sama, tapi berbeda perasaan. Kenapa? Kerana suasana tidak sama. Jadi bagi orang yang mendapat nikmat kubur, dia bagaikan duduk di taman-taman surga. Kiamat itu sekejap. Sekejap, tak tahu dah kiamat. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam kubur bagaikan pengantin baru. Tapi bagi yang diazab di kubur, kiamat itu lama. Ayat itu. Jamaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi, apakah kubur sama dengan alam barzah? Jadi perlu diketahui bahawa bahwa seseorang bahwa kubur, alam kubur yang terjadi pada seseorang setelah kematiannya adalah bahagian dari alam barzah. Kenapa? Karena alam barzah itu luas. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahihnya, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbul zanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada satu bagian pun dari manusia melainkan akan hancur luluh kecuali satu tulang, yaitu tulang sulbi, tulang ekor. Darinya penciptaan tubuhnya disusun pada hari kiamat. Disebut dengan tulang sulbi lah. Jadi semua jasad ini akan hancur bila masuk kubur, kecuali satu. Makanya wallahu a'lam, saya tak boleh cakap di sini, tapi di tempat lain itu akan ada. Kalau ada pemindahan orang, pemindahan kubur, itu mesti diambil tulang sulbi itu. Karena tulang sulbi itulah hakikatnya akan dipindahkan. Jadi kalau ada pemindahan kuburan, maka tulang sulbi itu biasanya malam diambil orang, karena dia akan bercahaya. Siang dia tak nampak. Makanya kalau pemindahan kubur selalu malam dicari orang, karena itu penting. Sebab kalau itu tak dipindahkan sama aja. Kalau ini hancur, yang tidak hancur ya jasad para nabi dan para rasul. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, jasad atau tubuh para nabi dan para rasul diharamkan untuk disentuh oleh bumi. Jadi semua jasad rasul, semua jasad nabi itu utuh, sempurna.
tidak akan rosak. Itu makanya kalau kita ke Madinah, ajak mutawif cerita, pembimbing itu suruh cerita, ada kisah orang Yahudi berusaha mencuri jasad Rasulullah lewat istana, lewat terowongan. Tapi raja bermimpi sehingga diselamatkan, tidak dapat, tak jadi dicuri. Ya, nanti kalau ke Madinah, mana tahu suruh orang cerita kisah itu. Ya. Kita nak cerita pun waktunya terbatas, panjang cerita soalnya. Ya. Jadi sekali lagi, setiap anak Adam yang dikuburkan itu semua hancur, kecuali tidak hancur apa? Tulang sulbi. Tulang sulbi. Jadi balik lagi cerita kita, apakah alam kubur itu termasuk alam barzakh? Ya, bagian alam barzakh. Karena ada orang yang mati tidak dikubur, ya, dibakar, ada mati kena bom, tak dapat kubur dia. Ada yang tenggelam di laut, tak dikubur. Jadi setiap orang yang mati, jasadnya boleh hilang, boleh hancur, tapi ruhnya tidak. Ruhnya itu berpindah. Nah, perpindahan itu disebut dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi walaupun dia tidak dikubur, tetap di alam barzakh. Jadi alam kubur itu bagian dari alam barzakh. Bagaimana kita ingin mengetahui apa yang terjadi di alam barzakh? Ingat, alam barzakh itu sesuatu yang gaib. Dan hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam surah Al-An'am 73 dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahada. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Hanya Allah yang tahu. Alam nyata, alam yang ada sekarang ni, nampak dah bagi kita depan mata dan boleh dilihat dan boleh kita bercakap. Tapi alam gaib, alam yang tidak dapat dilihat. Ya, saya pun kadang-kadang heran, ada orang boleh berjumpa jin. Saya tak tahu pastinya kerana saya tak pernah jumpa. Kalaupun jumpa jin Samsudin, itulah. Kalau jumpa pun, itu kena pergi ke Lumpur. Tak tahu masih hidup, saya jumpa Allah mana. Kadang-kadang itu heran. Padahal jin itu tidak mampu kita melihat dia, kerana dia alam lain dia. Tapi ada orang boleh lihat jin. Yang lebih saya terkejut, ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak menyalah-nyalahkan orang, cuma mengajak kita berfikir rasional. Begini, ada orang, cara orang, ya, saya tengok cara dia mengobat dengan memanggil roh, betul, seolah masuk ke tubuh dia. Saya heran, ya kan? Dia boleh panggil roh, wali lah, roh itu macam-macam sehingga datang. Yang nampak bohongnya apa? Saya sekali lagi, saya tidak ingin menyalahkan orang, memang berat sekali, tapi saya tidak ada logiknya di situ melihatnya. Kenapa? Ketika ada yang mengobat itu ditanya, oh dia gitu-gitulah, siapa yang datang itu ditanya, oh, wali Sunan apa gitu lebih kurang, salah satu wali Songo itulah. Itu ditanya, orang Singapura mana tahu dia cakap wali, dia tahu wali lah. Ada cakap wali, ini kakak saya sakit, apa obatnya? Dia mengangguk, sabar ya, nanti atuk tengok.
apa pada dia. Saya tak boleh tahan kalau dah macam ini. Kenapa? Mana ada wali semua cakap Melayu. Ini kadang-kadang dah nampak penipuan. Sejak bila wali semua tu cakap Melayu? Pakai atuk-atuk ni kan tak masuk akal. Wali semua cakap Jawa Piau. Tok Romo. Dia punya ejaan saya hafal tu. Ono cerokok Toto Sawolo Kodo Jojo Mongko Romo. Tu orang hafal saya. Ejaan Jawa tu. A, B, C, D, E kalau kita. Alif Bata Saji kalau orang Arab. Kalau ejaan Jawa pun saya hafal betul. Saya bukan orang Jawa tapi hafal lah. Kerana saya pernah kuliah di Jawa. Ono cerokok Toto Sawolo Kodo Jojo Mongko Romo. Renungkan, kalau boleh dipanggil roh, semua roh itu dalam alam barzah, mana mungkin dia boleh ke dunia? Karena itu batas kematian itu. Contoh, dari alam roh, kita menuju alam rahim. Bila sampai ke alam rahim, tidak mungkin yang di alam rahim boleh kembali ke alam roh. Itu satu. Bila dari alam rahim, pindah ke alam dunia. Bila kita sampai ke alam dunia, mana mungkin kita boleh masuk lagi ke alam rahim? Karena sudah perpindahan. Itu proses. Mana mungkin kita sudah di alam dunia, sudah kita tinggalkan alam rahim, lalu kita ingin masuk ke alam rahim lagi, tak boleh. Sama, ketika orang itu mati, dia pindah ke alam barzah. Mana mungkin dia masuk ke alam dunia? Sama, ketika orang ke alam akhirat, tidak mungkin masuk ke alam barzah lagi. Itu masalah. Jadi kita dibodoh-bodohi oleh ini. Bayangkan, andai kata di dalam kubur itu, alam barzah itu kan ada pertanyaan. Ada dua. Kalau dia orang baik, orang alim, banyak amal dia, maka kubur itu bagaikan taman surga, min riyatil jannah. Dia mendapat nikmat dalam kubur. Saya kira siapapun lah, kalau dah dapat nikmat bagaikan taman surga, engkau panggil lah macam mana pun dia takkan datang lah. Mana ngapa lah di dunia lagi, dekat dah taman surga. Saya dekat taman jurong je dah pergi gelang pun tak mau, baru taman jurong. Saya baru duduk kat taman jurong, nak pergi gelang pun nak malas lagi tu lah. Apalagi berada di taman surga, dipanggil, takkan datang. Satu, kalau dia orang tak baik yang sedang diazab oleh Allah, mana boleh minta MC? Tak cuti lah, aku kena panggil dekat orang, karut lah. Nah, lalu siapa yang datang itu? Roh. Jawapannya yang datang itu jin. Kerana jin inilah yang boleh menyerupai, yang boleh mengelabui, yang boleh nipu. Saya pernah lah tengok ada satu hari di hotel, saya diajak ke hotel, jumpa orang pandai. Kata dia, jumpa orang pandai lah, kata dia. Dalam hati saya, bukan orang pandai, kita yang datang ni bodoh. Bukan kita orang pandai, kita datang bodoh. Dia ngobat orang, tiba-tiba suara dia berubah. Ditanya, bukan saya tanya, dia tanya lah, siapa ni yang datang? Putri Gunung Redang daripada Tangkak tu. Kan dekat tu Tangkak, Putri Gunung Redang. Saya memang hampir memang tidak percaya, saya sulit dipercaya, ya kan? Jadi sekali lagi, hati-hati ya. Bila berobat pakai pengeras, mana roh? Kalau betul lah itu roh baik, dia tak perlu duit lagi lah, ya kan? Kalau masih minta ayam, nasi baik tak minta pizza dia, ya kan? Jadi zaman berbahagia. Jadi
Alam barzah itu termasuk alam gaib dan hanya Allah yang tahu kenyataannya. Kita hanya sekedar belajar, mempelajari ini melalui ilmu Al-Quran dan hadis dan para ulama. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Surah An-Nisa 59. Allah berfirman, habis itu. Allah berfirman kepada hamba-hambanya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Jemaah berbahagia, maksudnya apa? Seandainya ada perbedaan pendapat di antara kita, karena ini alam gaib, ini berbagai pendapat. Seandainya ada perbedaan pendapat, rujuklah kembali kepada Al-Quran, Kitabullah, dan kembali kepada Al-Hadis Sunnah Nabi. Namun saya ingin menjelaskan lagi bahawa setiap kita akan melewati alam barzakh itu nanti, pasti. Jadi bukan kematian yang harus kita takuti. Percuma. Takut mati juga, berani mati juga. Yang kita harus khawatir, yang harus kita jaga, sesudah mati bagaimana kita. Sebab mati bukan akhir dari kehidupan. Mati adalah perpindahan menuju alam yang baru. Jadi jangan cakap, ada orang cakap, aku banyak masalah lah, mati lagi baik, tak ada masalah. Halo bro, kau mati lagi banyak masalah. Kalau dunia selapang ni pun banyak masalah, apalagi alam barzakh, kubur yang sempit itu, lagi banyak masalah. Kadang ada orang cakap, aku pening lah hidup ni banyak masalah, aku ingat mati lagi baik, tak ada masalah. Astaghfirullahaladzim. Mati lagi ada masalah, kau kena jawab soalan kubur. Kau harus bertanggungjawab atas perbuatan selama di dunia ini, ya. InsyaAllah kita akan jumpa Selasa depan, Jumaat depan, membincangkan tentang nikmat dan azab alam barzakh, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati ya Allah. Di rumahmu yang penuh berkah ini kami angkat tangan kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan bantulah kami ya Allah untuk selalu memperbaiki ibadah kami. Allah, beri kami peluang ya Allah untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubat nasuha. Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat beribadah kepada-Mu, dan berakhirlah hidup kami dengan husnul khotimah. Lancarkan lisan kami, mudahkan lisan kami ketika meninggal dunia menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah berbahagia, saya teringat kalimat yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Orang yang mati masuk kubur tanpa berbekal amal soleh sama dengan pergi ke laut tanpa pandai berenang. Jawapannya